acara Sinden. Oh, betul. Hari ini sangat luar biasa menarik sekali tema kita, nggih. Iya. Gangguan jiwa dan paradigma baru pelayanan kesehatan jiwa RSCD Dr. RM Sujarwati. Klaten. Jadi untuk gangguan jiwa kita juga sudah memberi pengetahuan tentang bagaimana gangguan jiwa itu Gejala-gejalanya itu seperti apa dan cara mengatasinya, stres itu seperti apa. Dijelaskan oleh Dr. Pita. Dan juga pelayanan merubah paradigma masyarakat. Dari yang tadinya, biasanya kalau rumah sakit yang gimana aku mau, dan ternyata kalau di Klaten khususnya di RSCD Dr. RM Sujarwati Klaten itu Green and Healthy Hospital. gitu ya. Mungkin Seger gitu ya Pak ya, suasana itu nyaman, nggak bikin kalau kita itu. Dr. Pita sendiri sudah menghadapi pasien yang banyak sekali kan, penjenengan di sana sudah berapa tahun? Saya baru 4 tahun. Baru 4 tahun, ya, 4 tahun. Itu menghadapi pasien yang seperti apa? Ya, pasiennya macam-macam, pasien ya? macam-macam. Ya, pasien jiwa yang berat yang tadi saya sampaikan sampai tidak terkendali harus dilakukan, kita melakukan istilah kami dari fiksasi. Jadi untuk mengamankan penderita, pasien sama penolong. Ya, jadi harus difiksasi. Itu seperti apa nanti? Ya, kayak di tali seperti itu ya, difiksasi. Apa itu? Ya, bisa gitu dengan film saya tahu. Iya, bisa fiksasi, bisa dengan obat dengan disuntik, tapi bisa juga difiksasi dengan kayak di Kalau dihibur gitu enggak ya Bu ya? Nanti malah jadi kaget dong Bu ya. kalau gangguan gangguan jiwa berat dihibur gitu ya. Enggak ngaruh, nanti malah kita diguyon Pak. Karena ada pengalaman. Apa iya Pak? Jadi dia orang jiwa yang gangguan berat kan memang butuh perawatan, butuh penolong dan butuh sesuatu kebutuhan agar terpenuhi. Butuh pendekatan secara khusus Iya, ya kita Pak. harus pendekatan yang manusiawi lah gitu. Karena sebagaimana kita di Rumah Sakit Jiwa Dr. Sujarwati itu juga menerapkan bahwa bagaimana sesuatu yang terbaik untuk pasien tentunya bisa kita ukur pada diri kita. Kalau itu yang kita berikan tidak sesuai dengan kita, ya jangan kita berikan pada orang lain. Sehingga kita menghargai martabat dari pasien itu sendiri. Dengan seperti itu bahwa apa yang kita berikan mesti yang terbaik buat dia, juga untuk yang terbaik buat diri kita. Jadi Bapak kan tadi sudah menerangkan katanya kalau sudah tingkatan ringan, parah, kemudian sudah agak sembuh nggih, agak sembuh siap untuk kembali ke masyarakat gitu. Itu seperti apa tanda-tandanya kalau itu seperti itu? Kalau pasien dengan sudah mampu untuk merawat dirinya sendiri, minimal mampu merawat kebutuhan dirinya sendiri, termasuk mandi, termasuk makan, kebutuhan-kebutuhan sendiri, aktivitas sehari-hari itu terpenuhi tanpa ada bimbingan, saya kira nanti bisa kembali ke masyarakat juga baik lah. Sebelum kembali masyarakat, rumah sakit juga ada layanan yang dimana ada layanan instalasi rehabilitasi mental sosial. Ya. Disinilah nanti pasien itu nanti akan kita berikan pelatihan lah, kemampuan-kemampuan yang dimiliki nanti supaya nanti kembali ke masyarakat dia bisa melaksanakan itu kembali. Yang pandainya bisa merajut atau menjahit atau melukis ya. Kita bina di situ, kita melatih agar dia nanti mampu untuk kembali ke masyarakat itu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Berarti ada pembinaan keterampilan. Betul, di situ karena tenaga-tenaga di sana juga didukung dengan tenaga ahlinya, kan gitu. Tidak hanya tenaga yang penting ada tenaga di rehabilitasi mental sosial, enggak. Tapi ada yang jiwa seni juga ada, olahraga juga ada, kerajinan keterampilan juga ada. Ya kita sesuaikan dengan kebutuhan lah. Nanti pasien itu kembali ke masyarakat bisa sesuai yang kemampuan yang dimiliki. Seperti yang lainnya ya Pak, ya sudah normal kembali. Mungkin malah jadi melebihi yang lain. Iya, malah bisa juga canggih, saya pintar bisa loh. Gitu, ternyata malah lebih dari yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Saya enggak keluar dari situ bisa jadi artis juga ada loh, sudah bisa. Iya ada, karena kemarin pada waktu kemarin kan pada waktu tahun 2015 kita adakan rehabilitasi show. Di situ kita adakan lomba ya, karya-karya rehabilitan itu kita keluarkan. Pamerkan. Ya. Ada keterampilan. Keterampilannya melukis gitu ya Pak? Ya, lukisan ada yang dijual kemarin ada, kemudian kemudian keterampilan menjahit, kemudian kemarin merajut, terus
ya hanger, pembuatan hanger, terus tempat duduk dingkle itu ya itu yang kita pamerkan dan bisa dibeli oleh pengunjung kemarin kita ya 5 hari untuk rehabilitasi ini untuk pasien ini. Jadi Ada memang juga itu pertunjukan apa? iya Bisa fashion show, fashion show. Ya, kemudian betul. nyanyi, Iya, iya ada. nyanyi kita kemarin sempat maju jadi ada lomba Porkes Remen ya untuk rehabilitan orang dengan gangguan jiwa itu di Pontianak kita ya, mengikutkan Kalimantan. nyanyi. Indonesia berarti? Iya, Iya, seluruh Indonesia. itu. Kebetulan tidak dapat juara. Tapi dapat. Iya. Ya, entah. Teman bisa dicoba lagi. Iya. Tapi itu bagus nggih menampung mungkin punya bakat tertentu bisa dikembangkan di Ya, situ. jadi di rehabilitasi mental itu ada psikolog. Jadi di sana kita kolaborasi, psikolog nanti mengetes untuk bakat minatnya. Dia diarahkan kemana gitu. Di jadi tahu sana ya, ye, minatnya di mana. untuk latihan Akhirnya kerja juga dan dilatih. terapi kerja dan latihan kerja. Kalau dia sudah mampu untuk melakukan pekerjaan tertentu, minat bakatnya diberikan pelatihan kerja gitu, konten di rehab mental sosial. Iya, ibaratnya kalau di RSJD Klaten ini nguwongke wong Mbak Ya, Yu, mengobati. Mereka mengobatinya dengan cara pendekatan mungkin ya Pak ya. Iya, personal, nggih. Iya, Pasien memang center betul. tadi. Kalau tidak seperti itu, rumah sakit Kalau sosial, ya. rumah sakit dengan wujud seperti itu kan bisa dibutuhkan dapat penghargaan dari pemerintah provinsi Jawa Tengah dengan predikat kedua untuk pelayanan publik terbaik lah. Indonesia ya. Enggak di Jawa Tengah, bukan di Jawa Tengah. Kalau yang di Indonesia juga pelayanan. Pelayanannya itu Jawa Persi. Tengah itu mendapatkan penghargaan dari Persi itu ya. Yang nasional itu Persatuan Rumah Sakit seluruh Indonesia ya nomor 1 itu apa Parama Dharma Ya, Karya. Parama Karya Dharma Usada. Jadi layanan rumah sakit yang sudah diberikan kepada masyarakat ya, yang terbaik lah gitu. Nomor 1. Itu tahun 2015. 15. Terakhir nih, harapan dari Bapak Suwarno. Harapan ke depan. Ya, harapan kami lah rumah sakit ini nanti bisa mewarnai untuk Jawa Tengah, khususnya untuk daerah Klaten itu bisa lebih baik untuk pelayanan kesehatannya, terutama untuk kesehatan jiwa. Karena di Rumah Sakit Jiwa Dr. Raden Sujarwati tidak hanya pelayanan jiwa saja, tapi juga ada pelayanan non jiwa. Dan kami juga didukung dengan tenaga-tenaga yang sudah kami miliki. Ada dokter spesialis sarafnya, kemudian dokter patologi kliniknya juga kita miliki, penyakit dalam juga kita miliki. Sehingga pengembangan ke depan itu nanti Rumah Sakit Jiwa akan lebih bagus untuk memberikan pelayanan yang terbaik lah dengan sesuai dengan moto yang kita miliki, dengan memberikan pelayanan dengan ketulusan hati gitu. Memberi pelayanan dengan ketulusan hati. Dan satu lagi hal memang kami mengharapkan mohon kritik dan saran memang untuk bisa diberikan kepada rumah sakit ini, karena dengan kritik dan saran ke depan rumah sakit akan bisa lebih maju ya. Itu tadi dari Bapak, mau silakan Ibu. Ya, untuk semua bahwa gangguan jiwa itu bukan sesuatu yang harus disingkirkan. Jadi semua orang bisa mengalami gangguan jiwa. Jadi mari kita manusiakan, kita hapus stigma orang dengan gangguan jiwa. Jadi semua bisa mengalami, jadi dan bisa disembuhkan. Segera minta pertolongan dan kami untuk Rumah Sakit Jiwa Dr. RM Sujarwati siap untuk melayani Bapak Ibu dengan ketulusan hati kami. Terima kasih Luar biasa. waktunya sudah meluangkan ke sinden mental. Mungkin lain waktu bisa disambung lagi nggak Bapak Ibu, mampir lagi ke sini ya. Pemirsa di rumah juga terima kasih terus saksikan Campur Mende Campur Sari Sinden Mental Terminal Dangdut setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 1 sampai setengah 5 sore hanya di TA TV. Baik yang selalu jadi inspirasi. Sinden Mental.